Assalamualaikum Bang Effendi Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Selamat Effendi pagi, Bonda. pagi. Selamat pagi seluruh pendengar. Masya Allah, nampaknya banyak permintaan dari Bang Effendi pendengar gini. Bang Effendi tolong dong dihubungin lagi katanya. Siap, saya bilang. Alhamdulillah. Sama-sama kalau ada waktu, Nah, sama-sama kita sambung ya silaturahmi kita. itu dia yang penting. Nah, saya ingin mendengar komunikasi politik apa yang sedang terjadi antara Hamas, Eropa, Qatar, Mesir, dan tentu saja Saudi Arabia. Akankah terjadi gencatan senjata dalam waktu dekat ini? Sebuah amatan apa yang terjadi di tengah hampir 30.000 syuhada yang wafat di sana, 60 ribuan lainnya luka-luka, dan 7.000 yang tak tahu di mana tempat mereka tewas di tengah puing-puing. Apa yang terjadi, Bang Effendi Ghazali? Anda saya tahu sering mengamati dunia Timur Tengah ini di tengah emosional yang luar biasa dari umat Islam. Silakan Bang Effendi Ghazali, di hari Isra Mi'raj, sebuah tempat yang betul-betul dijaga oleh saudara-saudara kita di Gaza tentang Masjidil Aqsa. Tafadhal Ustaz. Ya, tentu saja secara umum ini kita dalam komunikasi politik menyebutnya masih sangat menyedihkan ya. Kata kuncinya adalah ketidakadilan dan ketidakberdayaan dalam dua konteks sebetulnya tadi. Jadi kalau ketidakadilan itu adalah ya bisa saja seluruh orang berbicara tentang rangkaian masalah ini di masa lalu ya dengan sejarahnya. Kemudian juga orang bisa mengatakan siapa yang lebih dulu menyerang dan lain sebagainya. Tapi yang kemudian selalu bisa dilihat adalah ketidakadilan yang dialami oleh warga Palestina itu ketika misalnya seakan-akan sudah tidak ada lagi. Nah, nanti kita ujung-ujungnya bicara soal etika lagi nih, tidak hanya di Indonesia. Ya. Nanti yang kedua kita ngomong itu, Bang. Ya, seakan-akan sudah tidak ada lagi pegangan apapun dalam konteks internasional ya kalau kita bicara ataupun universal, tapi lebih daripada itu seakan-akan yang berlaku adalah apapun yang mau dilakukan oleh Israel misalnya itu seakan-akan boleh dilakukannya dan tidak ada satupun negara di dunia, satupun tokoh di dunia yang bisa didengar lagi oleh mereka gitu. Nah, poin ketidakadilan itu saya rasa harus terus-menerus diteriakkan. Saya berjanji pada diri saya sendiri itu bahwa setiap kali saya tampil di televisi, saya selalu menggunakan baju Save Palestina. Betul itu Bang. Saya selalu pakai. Apa yang menyebabkan emosi itu Bang? Oh ya, lagi-lagi karena poin yang kedua barangkali ya, ketidakberdayaan. Jadi seakan-akan kita itu ini yang agak masalah itu adalah kita kadang-kadang pada suatu saat emosi, marah, tapi sesudah itu kita bisa lupa tuh. Nah, kan kita bisa lupa. Iya. Sementara masalah ini masih terus berlangsung, ketidakadilan ini masih terus berlangsung, ya kan? Bahkan ketika terjadi katakanlah perang, ketika terjadi persoalan konflik antar negara ya, itu kan selalu ada juga etika yang harus dipegang. Perang pun ada peraturan-peraturannya yang sudah dibikin secara internasional gitu ya. Anda tidak boleh misalnya menyerang rumah sakit, warga sipil ya. Nah, tapi kan juga tempat ibadah yang tidak hanya untuk satu umat beragama loh. Semua tempat ibadah bisa bersikap. Nah, jadi dua hal itu saya rasa kata kunci kita. Yang pertama adalah ketidakadilan yang terang-terangan ada di depan mata, dan yang kedua ketidakberdayaan kita yang harusnya terus-menerus kita bunyikan dan kita suarakan. Malah ketika menyinggung tadi soal Timur Tengah, saya kan baru kembali dari menyaksikan Piala Asia ya, tapi tidak sampai habis, hanya sampai Indonesia selesai melawan Australia 4-0 itu. Qatar menang ya. Iya, tadi malam Qatar menang akhirnya sampai ke final. Nah, saya bisa melihat biar bagaimanapun pada satu sisi Qatar menurut saya negara yang konsisten loh dibandingkan dengan beberapa negara tetangganya gitu. Dia tetap mengatakan bahwa Qatar adalah dalam tanda petik itu pelindung
bagi seluruh kepentingan Israel yang mengalami ketidakadilan dan ketidakberdayaan itu. Dan selama pertandingan sepak bola itu Anda lihat beda betul. Jadi saya juga dulu yang sangat kesal ketika misalnya sempat ada larangan untuk membawa bendera Palestina misalnya ke stadion-stadion bola kita. Dan bahkan di Piala Dunia U17 dulu sempat ada wacana nggak boleh bawa bendera Palestina. Lalu saya terang-terangan bilang kita bawa sebanyak-banyaknya karena saya mau mengatakan nggak pernah ada larangan oleh FIFA itu untuk membawa bendera negara apapun sejauh kita tidak mengatakan kutukan terhadap negara lain di dalam lapangan sepak bola. Karena sepak bola kan dipisah dari politik. Tapi untuk membawa bendera Palestina kita lakukan di Piala Dunia tahun 2022 walaupun Palestina tidak masuk. Kami ada di situ, kami bawa bendera Palestina dan kemudian selama Piala U17 itu dalam beberapa kali kesempatan menonton saya membawa bendera Palestina dengan teman-teman saya, dan saya itu bingungnya adalah itu gitu ketika misalnya dalam tanda petik itu kan mempersoalkan kehadiran Israel untuk Piala Dunia U20 kita usia 20. Lalu pada usia Piala Dunia U17 nggak banyak tuh yang bawa bendera Palestina gitu. Sementara dari Piala Dunia senior yang Argentina juara maupun Piala Dunia Asia yang kemarin itu yang masih berlangsung di Qatar, tapi Indonesia sampai 16 besar saja, kami membawa terus bendera Palestina dan terus meneriakkan free Palestina. Jadi maksudnya begini, Abang Da, kan ada masalah-masalah teknis, ada masalah-masalah historis yang kita bisa berdebat sampai pagi lah gitu karena ini, karena itu. Tapi yang nyata di tengah kehidupan komunikasi politik modern ini adalah ketidakadilan yang terus-menerus dipertontonkan sampai pada saat kita bicara ini gitu ya. Kan ketidakadilannya terus dipertontonkan. Pada sisi lain ada ketidakberdayaan saudara-saudara kita di sana gitu ya. Saudara-saudara kita ini berarti saudara-saudara manusia seluruh dunia lah universal itu yang ada di sana. Dan di samping itu ada ketidakberdayaan kita juga. Kita mau apa coba? Itu saya kan agak sedikit kesal menyatakan rumah sakit Indonesia di sana yang antara lain dipelopori oleh beberapa abang kita yang tercinta seperti misalnya Abang Dr. Jose Rizal almarhum misalnya dan teman-teman semua yang lain, itu RSI-nya sudah berganti menjadi rumah sakit Israel loh ya kan? Iya kan, tidak lagi rumah sakit Indonesia, artinya mereka kuasai mereka. Nah memang agak susah membayangkan atas nama misalnya mencari tempat persembunyian yang bagi mereka anggap sebagai musuh gitu ya. Kelompok manapun lah gitu ya, tapi lalu rumah sakit dan semua dihajar, tempat pengungsian dan lain-lain. Jadi betul-betul tidak ada etika apapun di situ ya, sebagai basis dari pelaksanaan peraturan yang ditetapkan juga kan, bahwa tentu ada misalnya bagaimana pembicaraan-pembicaraan tingkat internasional untuk mengatakan Anda jangan berkali-kali mengingatkan nggak boleh di rumah sakit dan lain sebagainya. Hal seperti itu masih bisa dilakukan kok, tapi kita semua tidak berdaya. Kita ini tidak mengandung kebencian apapun terhadap sebuah bangsa. Kalau saya cuma ingin mengatakan perilakunya itu yang di bawah kepemimpinan sekarang itu betul-betul melanggar seluruh peraturan dan komunikasi politik internasional. Tidak sedikit warga Israel juga yang protes kan, yang melakukan unjuk rasa habis-habisan melawan kepemimpinan mereka pada saat itu. Itu yang saya rasakan betul ketika sampai di Qatar dan sampai di Indonesia. Bang, ini ada pendengar kirim pertanyaan nih. Saya bacakan nih Bang ya. Bang, itu kalau pakai kaos bendera Palestina hati-hati kalau umroh katanya. Waduh, ini juga saya nggak tahu nih pengalaman pribadi saya Bang katanya. Itu mengingatkan, ini banyak pula pendengar yang mau umroh. Tapi saya juga baca hari ini Saudi lantang tolak rujuk dengan Israel tanpa Palestina merdeka. Ada komunikasi politik apa yang terjadi nih Bang? Satu pada kenyataannya demikian, satu lagi demikian. Kata sebagian pengamat juga langkah selanjutnya Indonesia yang akan coba-coba dihubungi untuk terjadi hubungan. Sudah ada yang coba-coba, ada omon-omon lah sama mereka gitu. Silakan Bang. Iya, lagi-lagi Abang Da dan para pendengar kita yang
itu yang saya selalu ingin sampaikan, kita memang seringkali beberapa negara-negara di Timur Tengah itu ada juga yang bermuka dua gitu. Jadi kalau untuk keperluan publikasi internasional kadang-kadang tegas, galak ya. Tapi pada bagian-bagian tertentu itu omon-omon aja ternyata gitu. Tidak tidak dijaga dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, hampir sama juga dengan kita di sini barangkali ya. Nah, kita lanjut ke yang di sini nih masalah satu dan lain waktu. Maksud saya masih soal Palestina. Pada satu dan lain waktu kita sangat serius, marah, mungkin ngirim bantuan. Tapi ya sesudah itu kita lupakan juga gitu. Maksud saya dibutuhkan perhatian yang konsisten buat saudara-saudara kita di sana ya, baik sebagai saudara-saudara dalam konteks kita memikirkan sesama warga, agama, maupun lebih daripada itu semangat universalisme itu ya. Nah, balik lagi. Kan ada beberapa negara yang seakan-akan ingin negaranya steril dan tidak mau terlibat dalam hal itu. Kita pasti tidak boleh menggunakan atribut apapun yang terkait dengan Palestina di Singapura. Itu saya pernah dengar. Gitu. Ya, saya dalam konteks tertentu ingin mengatakan tentu saja kita juga harus menghormati ya apa yang merupakan kebijakan negara tertentu. Ya, kalau kita sedang akan berada di sana gitu ya, di mana bumi dipijak di sana, langitnya juga harus dijunjung gitu ya, sejauh kalau enggak kita jangan ke sana kan gitu. Kecuali kita betul-betul merasakan pilihan itu kita lakukan. Tapi lepas dari itu dua kata kunci tadi Abang ketidakadilan yang terus terjadi tanpa ada seorang pun atau negara manapun yang seakan-akan bisa mengingatkan dia ya. Sekarang lagi dicoba oleh Mesir ya. Dengan gencatan senjata 135 hari itu ya. Sedang berlangsung. Tidak ada napas sedikit. Tapi pada bagian lain ketidakberdayaan itu dimulai dari kita sendiri. Jadi selemah-lemahnya tindakan yang bisa kita lakukan, barangkali kita tetap bisa mengingatkan bersama ya. Walaupun tentu saja, nah ini masuk ke persoalan yang kedua, masalah di negara kita juga sedang banyak-banyaknya gitu. Dalam pasal 14 dan kata kuncinya hampir sama juga nih, etika. Silakan Bang. Nah Bang, ini tadi saya dialog sama Bang Mardhani sama Pak Heriko Satria dari 02 ya. Ini mengingat jumlah orang yang akan berkunjung. GBK sudah daftar ada 500.000 yang baru daftar terus berkembang. Tapi di ya sudah 3,5 juta yang daftar dan juga banyak ingatan-ingatan dari guru-guru besar dan 30 kampus lebih ini mengingatkan tentang kita sedang masuk UGD, kata unit gawat darurat demokrasi. Apa yang Abang ingin sampaikan tentang hal ihwal ini menjelang tanggal 10 dan terakhir dan juga 14 hari Rabu mendatang? Silakan Bang. Ya, tentunya ini ada beberapa poin ya kalau mau kita bicara sistematis. Poin pertama atau A-nya adalah bahwa kepedulian dari teman-teman Civitas Akademika ya, supaya kita melindungi juga, jangan serangannya hanya ditujukan pada para guru besar ya. Jadi Civitas Akademika tentu saja di dalamnya ada guru besar sebagai inti dari sebuah perguruan tinggi, karena mereka itu memang tugaskan itu ada pengajaran, kemudian pengabdian pada masyarakat. Dalam 3 hal itu etikanya yang betul-betul mereka jaga. Artinya mudah-mudahan seluruh pihak tidak lagi terus-menerus dengan sangat sederhana menyatakan bahwa ini adalah persoalan partisan. Jadi di belakang guru-guru besar dan Civitas Akademika dari 30 lebih universitas itu, konon kabarnya mereka adalah pendukung. Berarti kalau dianggap dalam tanda petik seakan mengarah pada satu pasangan, berarti mereka adalah pendukung 2 pasangan lain. Jadi Anda harus bagi 2 itu. 30, 15 kiri, 15 kanan gitu. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Bahkan seorang Susilo Bambang Yudhoyono juga ya, mantan presiden kita, memberikan perhatian, Bang. Dia mengatakan itu jangan sampai tidak diberikan perhatian yang memadai gitu. Jadi saya katakan jangan pernah melihat itu sebagai sesuatu yang murni ya, partisan gitulah, sebagai orang. Mungkin saja mereka punya dalam tanda petik preferensi pilihan yang tidak sama dengan orang yang menangkal itu, yang menyangkal itu gitu. Tapi pada bagian lain
tentu saja guru besar selalu ingin mengatakan hal-hal yang ada di luar dari kampus yang menurut mereka sudah sampai pada titik tertentu. Saya nggak tahu istilah UGD ini tepatnya disampaikan oleh kampus yang mana, tetapi yang saya tahu poin-poin keduanya atau poin B-nya adalah kepedulian para guru besar itu adalah dua, yaitu bahwa demokrasi kita bisa terancam, dan B, bahwa sekarang politik itu berjalan nir etika. Jadi artinya sedang melanggar etika atau tidak peduli pada. Nah, poin saya yang ketiga adalah kenapa ini terjadi pada saat ini dan tidak terjadi misalnya pada 2 pemilu yang lalu. Ya kan? Pada umumnya 2 pemilu yang lalu nggak ada nih 30 lebih sivitas akademika yang menyuarakannya gitu. Nah, saya bisa menjawabnya dengan lagi kemudian melihat friksinya sebagai poin keempat, yaitu friksi itu adalah padahal 2 pemilu yang lalu boleh dikatakan calon presidennya adalah kedua orang ini ya, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang sama-sama juga sekarang ada langsung atau tidak langsung, diakui atau tidak diakui ada pada pasangan nomor 02 ya kan. Jadi artinya mestinya seruan-seruan ini tidak terjadi pada 2024 ini, karena toh di 2014, 2019 tidak ada seruan-seruan ini ketika mereka berdua berkontestasi ya di pemilu kita. Jadi artinya ada sesuatu dimensi baru pada tahun 2024. Nah, ternyata dimensi baru itu kalau kita mau jujur, poin kelima, dan kita lihat dari semua proses yang ada, tentunya soal majunya Gibran yang dikaitkan dengan politik dinasti. Itu dia. Nah, itu 5 poin tadi. Nah, poin 6-nya itu sekarang kita tuh dulu kita mengatakan reformasi ini jangan sampai balik ke masa Orde Baru ya. Walaupun kita mengatakan banyak juga Bang kebaikan-kebaikan, tidak hanya seluruh persoalan Orde Baru, juga misalnya swasembada pangan, keluarga berencana misalnya ya. Itu hal-hal yang hal-hal yang barangkali juga pemberian bantuan sosial yang lebih jelas gitu ya, tidak sampai dilakukan di jalan-jalan misalnya. Itu ke hal yang baik di masa Orde Baru. Tapi sekarang orang tanpa ragu-ragu loh mengiklankan gambar-gambar Pak Jokowi bersama dengan Pak Harto gitu ya. Ada di iklan partai juga ada gitu. Nah, yang mau saya katakan ini menarik. Saya sendiri juga, para pendengar kita yang tercinta, Abangda, saya sendiri juga masih mempelajari ada apa ini gitu. Saya ikutan ya datang ke Universitas Indonesia sebagai alumni, dan ketika mereka selesai banyak saya lihat ada Prof. Anies, Prof. Harkir Stuti dan semua yang lain gitu ya, Prof. Sulistiowati. Setelah mereka membacakan itu, saya mendengar dan berdiskusi dengan mereka. Pure, maksud saya murni, mereka itu mengatakan begini, kami punya preferensi juga kan sebagai warga negara katanya masing-masing, tapi kami tidak sama sekali ingin menyatakan memihak siapapun. Jadi mereka tidak ingin mengatakan memihak pasangan yang manapun, tapi bagi kami pemilihan umum ini harus betul-betul bebas dari intimidasi, bebas dari mengarahkan ke pasangan calon tertentu, dan bebas dari upaya-upaya yang dianggap melanggar semua etika itu gitu. Yang mereka rasa sekarang sangat mendesak. Ya mungkin di situ lahirnya istilah UGD ya, dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Jadi menurut saya seluruh peserta pemilihan umum pada tahun 2024, kata kuncinya itu saja saya rasa. Jangan kita bawa kemana-mana. Kata kuncinya itu adalah yang pertama, mereka ingin pemilihan umum ini betul-betul bebas dari intimidasi, tidak ada pelanggaran etika misalnya, dan pengarahan yang khusus untuk memenangkan calon tertentu, dan pada bagian yang ketiga yaitu bagaimana supaya kita itu kembali ke demokrasi yang sesungguhnya dengan pemilihan umum ini. Nah, kalau 3 ini dirasakan sebagai seruan para pendengar kita semua yang tercinta, Abangda dan sekali lagi pasangan 01, 02, 03 pun, saya rasa siapapun ingin menang dengan cara-cara yang berkualitas. Karena saya ngutip Pak SBY lagi nih, supaya enak, karena ini yang saya dengar beberapa waktu yang lalu, kekuasaan itu, kata Pak SBY, itu baru bisa dilaksanakan dengan efektif kalau menangnya itu dengan legalitas sosial yang tinggi. Nggak perlu ke legalitas MA lagi gitu ya. Legalitas MK, dan diarahnya ke MK. Sementara proses sekarang ya bisa kemana-mana kalau yang
putusan MK itu kan sudah ke DKPP, PT UN dan lain-lain. Oke, terima kasih Bang Effendi Ghazali. Luar biasa pencerahannya hari ini. Terima kasih. Sama-sama para pendengar yang tercinta, kita tetap ini ya, kita tetap jaga apapun yang kita yakini sebagai iman, sebagai etika kita. Mudah-mudahan semuanya bisa kita jaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.